Puji nama Tuhan, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan kembali bersyukur karena kasih, karena kemurahan, karena rahmat-Nya serta kebaikan-Nya dari hati Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kita lewat berkat kesehatan, kesempatan dan kemauan, sehingga pada saat sore malam hari ini kita boleh ada bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah yang indah, yang sangat kita yakini, kita percayai ya, bahwa Tuhan Yesus ada hadir bersama dengan kita, dan setiap kita pasti akan diberkati lewat ibadah yang kita kerjakan ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Mari ya, kita akan baca satu ayat, bukan satu ayat yang asing ya, bukan ayat yang baru. Ini seringkali kita baca, mungkin sudah berpuluh-puluh kali ya, sejak mungkin saudara sekolah minggu, tapi tetap ada sesuatu yang baru yang bisa kita ambil untuk mengingatkan setiap kehidupan kita ya. Kita buka Yohanes pasal 15, Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 ya, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2, kita baca 1, 2, 3 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah supaya ia lebih banyak berbuah ya. Puji nama Tuhan ya, puji nama Tuhan ya. Setiap ranting padaku ya, jadi yang nempel pada Kristus ya, setiap ranting yang padaku, tetapi ternyata sudah nempel pada Kristus ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, berarti ada ranting yang nempel tetapi pada kenyataannya tidak berbuah ya. Di sisi lain ada ranting yang berbuah ya, ada ranting yang berbuah ya, sama-sama nempel tetapi bisa menjadi dua akibat. Yang satu bisa berbuah, yang lain bisa tidak berbuah. Ya, yang satu bisa berbuah, yang lain bisa tidak berbuah. Setiap ranting yang padaku, ya. Jadi ternyata banyak yang tidak berbuah, tetapi juga ada yang berbuah. Ya, puji nama Tuhan ya. Mas Heru pernah sampaikan tentang bahwa manusia itu memiliki yang namanya self defense. Ya, pertahanan diri, dan itu memang menjadi insting otomatis ya. Jadi setiap kita itu punya namanya self defense, pertahanan diri. Itu dibuat oleh Tuhan, dan memang itu ada pada diri setiap manusia, dimana kalau ada serangan itu pasti secara otomatis tubuh itu akan merespon dan akan membuat pertahanan. Ya, tiba-tiba bisa ada batu yang terlempar, kadang-kadang kita refleks, ya bisa menghindar, tapi juga kalau jago mungkin kita tangkap gitu saudara ya. Kalau kita kuat mungkin kita pukul batunya. Yang jelas itu pasti ada. Ya, setiap kita memiliki self defense. Ya, atau seringkali kita lagi naik motor, tiba-tiba ada benda asing, kita langsung mata tertutup di sekian detik ya, hanya beberapa detik ya, sebelum detik itu langsung bisa tertutup. Itu emang manusia seperti itu. Saat saudara berjalan dan kaki saudara terluka, itu tubuh langsung membangun self defense, membuat jaring-jaring, bagaimana supaya darah itu tidak keluar. Iya, itu ada pelajarannya dalam ilmu biologi, ya IPA, ya, itu. Jadi memang manusia memiliki yang namanya pertahanan diri, ya, pertahanan diri, dan itu ada. Sehingga cenderung manusia itu akan menghindar kalau ada sesuatu yang mengancam dirinya. Ya,
sesuatu yang mengancam dirinya, makanya manusia cenderung itu menghindar. Karena punya self defense itu. Ya, cenderung menghindar. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengancam dirinya, maka manusia akan secara otomatis itu akan menghindar. Ya, sehingga sesuatu yang menyakitkan, ya, itu seringkali kalau bisa nggak terjadilah dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, itu kalau bisa jangan terjadi atas hidup kita. Ya, dan kita akan berusaha menghindar kalau itu sebisa mungkin. Ya, jadi emang itu naluri manusia, saya katakan. Itu sudah dari sononya. Ya, tapi persoalannya tadi kita baca bahwa setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, ya, dan yang berbuah, ya, itu tidak bisa terhindar dari sesuatu yang tajam, saudara. Jadi saudara mau berbuah, saudara mau tidak berbuah, firman Tuhan yang kita baca tadi, sesuatu yang tajam itu akan mendarat, akan menghampiri setiap kehidupan kita. Apa itu? Kalau yang berbuah tadi, yang tidak berbuah dikatakan apa? Dipotong. Oke, ya, baca ulang, kita baca ulang deh ya. Ya. Ayat 2-nya saja. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Itu sesuatu yang tajam, saudara. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Itu dengan sesuatu yang tajam, membersihkannya, ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ternyata dalam kehidupan kerohanian ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Ya, ternyata dalam hidup berrohani itu ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari, walaupun, ya, kita memiliki tadi yang namanya self defense, ya, pertahanan diri yang otomatis tadi. Naluri kita pasti akan menghindar kalau ada sesuatu yang mengancam. Naluri kita pasti kita akan menghindar kalau itu membahayakan kita. Ya, naluri kita itu membuat saya dan saudara akan mungkin lebih baik lari, ya, supaya tidak, ya, mengenai saudara dan saya. Itu naluri manusia. Tetapi dari pembacaan firman Tuhan secara rohani ada sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Ya, secara rohani ada sesuatu yang nggak bisa saudara hindari. Ya, saudara suka atau tidak suka, saudara senang atau tidak senang, saudara siap atau tidak siap, ada sesuatu yang tajam. Ya, ada sesuatu yang tajam yang akan melukai setiap kita. Ya, itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Entah saudara berbuah atau tidak. Kalau tidak berbuah dipotong, itu dengan sesuatu yang tajam. Kalau saudara mau lebih berbuah juga dibersihkan. Itu juga menggunakan sesuatu yang tajam. Dan itu sesuatu yang bisa melukai. Itu sesuatu yang bisa menyakiti. Ya. Itu yang bisa mengerjakan setiap kehidupan kita. Ya. Bahkan firman Tuhan mengancam, ya, dalam Matius, dalam Markus, ya, Yohanes Pembaptis berkata, kalau kamu tidak berbuah, pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang. Itu sesuatu yang tajam, saudara. Ya, akan ditebang, dibuang ke perapian. Ya, dan mari saudara perhatikan setiap kehidupan saudara.
bahwa memang sesuatu yang tajam itu tidak bisa saudara hindari untuk perkara-perkara yang rohani. Seringkali Tuhan izinkan itu terjadi sesuatu yang tajam dalam diri saudara, ya, yang membuat saudara bisa terluka, yang membuat saudara bisa sakit, ya. Tetapi responnya ini saudara yang paling penting. Saudara mau menjadi pribadi yang sedang dipotong atau yang sedang dibersihkan? Ini yang penting. Sewaktu sesuatu yang tajam menghampiri hidup saudara, sesuatu yang tajam mendarat dalam kehidupan saudara, ya, respon saudara ini sangat menentukan. Yang tajam itu mau saudara jadikan alat potong atau alat membersihkan. Ya, kalau itu mau dijadikan alat potong, maka saudara akan terbuang. Sudah, kelar, habis, selesai. Tapi kalau itu mau jadi alat untuk membersihkan, saudara perhatikan kata-katanya, supaya berbuah banyak. Berarti nanti kalau sudah berbuah, dibersihkan lagi supaya makin berbuah banyak. Sudah berbuah, dibersihkan lagi supaya berbuah banyak. Berbeda dengan tadi yang dipotong, sekali potong tes, udah kelar, habis, selesai, ya, kelar, tidak mengalami proses lagi karena sudah terpotong dan terbuang, sudah beres. Tidak ada sesuatu yang tajam lagi yang akan menggores kehidupannya. Tetapi kalau saudara mau menjadikan sesuatu yang tajam itu, ya, menjadi alat untuk membersihkan saudara, nah ini saudara, supaya saudara terus berbuah banyak, berbuah banyak, berbuah banyak, berbuah banyak, maka sesuatu yang tajam itu akan terus mengejar kehidupan saudara. Sampai saudara benar-benar bisa menghasilkan buah yang terbaik dan yang terbanyak. Ya, jadi pasti nggak sekali, nggak dua kali, akan terus berlangsung. Sampai saya dan saudara bisa menghasilkan buah yang banyak, buah yang baik, buah yang indah, buah yang manis. Hari Selasa kemarin Mas Heru sampaikan, ya, kisah seorang penjunan, ya, yang sedang memurnikan emas, yang sedang memurnikan perak. Ya, ditanya, dari mana Bapak tahu kalau emas itu sudah murni lewat peleburan api? Ini api juga bicara sesuatu yang menyakitkan saudara, yang membakar, yang memproses sesuatu yang tajam tadi, yang melukai. Dari mana Bapak tahu kalau emas itu sudah murni, perak itu sudah murni? Bapak masukkan dalam peleburan api. Ya, Bapak itu, penjunan itu menjawab bahwa kalau saya sudah bisa bercermin di emas atau perak itu, kalau belum bisa bercermin itu belum murni, ya, belum murni. Tapi kalau saya sudah bisa melihat rupa saya di emas itu, kalau dulu kan belum ada, sama sekarang kita sudah bisa menghitung kadar emas, kadar perak dengan reaksi kimia, tapi saat itu kan belum ada. Ya, untuk melihat emas, perunggu, perak itu murni, itu hanya lewat kalau sudah bisa dijadikan cermin. Begitu kita lihat, ada bayangan kita di situ, ada gambar kita. Ya, ada gambar kita di situ. Ya, sehingga kalau saudara tahu, gadis-gadis zaman dulu cerminnya itu dari perunggu, dari perak, ya, untuk bisa melihat dirinya. Dan itu bisa terjadi kalau perak, emas, perunggu itu sudah murni. Tapi kalau emas, perak, perunggu itu belum murni, tidak bisa melihat atau menjadikan barang-barang itu menjadi cermin.
Demikian juga saya dan saudara. Kapan saya dan saudara murni? Atau kapan saya dan saudara itu berhenti dimurnikan? Ya, berhenti masuk proses pemurnian itu. Kalau wajah Kristus itu sudah ada dalam diri saudara. Saat orang melihat saudara, itu ada Kristus di dalam hidup saudara. Saat saudara melihat orang melihat kesabaran saudara, itu seperti kesabaran Kristus. Ya. Saat orang melihat saudara kasih, itu seperti kasih Kristus di dalam hidup saudara. Itu berarti sudah murni. Selama itu belum, itu akan terus sampai ada gambaran Kristus di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Sebab saya dan saudara Paulus katakan kita ada surat-surat yang terbaca. Ya, sampai seperti itu saudara. Pemurnian akan terus berlangsung sampai rupa Kristus, ya, itu nyata dalam hidup saudara. Sama seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia. Aku harus terus menderita sakit bersalin. Ya, kita baca, kita buka saja dalam Galatia. Ya, Galatia pasal, sebentar Mas harus cari. Galatia pasal 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama Galatia. Galatia pasal 4 ayat 19. 1, 2, 3 ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu. Dan Paulus berkata, pokoknya sebelum rupa Kristus itu nyata di dalam kamu, aku akan terus bergumul buat kamu. Ya, itu beratnya sebagai orang-orang yang dipercaya ini sebagai pengurus, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu ada tugas seperti itu, bukan hanya untuk mengatur bagaimana jalan ibadah itu baik, bukan, ya, tetapi ada tugas yang jauh lebih besar, ya, sebagai pengurus kaum muda, remaja, pengurus sekolah minggu, ya, pengurus dalam ibadah-ibadah raya. Ada satu sasaran target sampai rupa Kristus itu nyata di dalam jemaat muda, remaja, sekolah minggu dan umum. Bukan hanya sekedar yang penting ibadah berjalan baik, ibadah, oh enggak, sampai rupa Kristus itu nyata. Ya, itu yang harus dipergumulkan, itu yang harus diperjuangkan. Kalau cuma sekedar supaya ibadah itu berjalan dengan baik, tidak perlu pengurus. Kita bisa bayar I.O. saudara, betul. Event organization, ya, bisa langsung dia mengatur siapa yang main musik. Alah, gampang sekali saudara, asal ada duit. Bukan seperti itu. Tapi ada satu sasaran rohani yang panjang. Sampai rupa Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan saudara. Ya, bagaimana Paulus nggak harus bergumul bagikan seorang yang sakit bersalin, karena itu bukan perkara mudah. Ya, karena untuk sampai di sana ada sesuatu yang tajam tadi, ada sesuatu yang menyakitkan tadi yang harus terjadi. Dan kalau sesuatu yang tajam, sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, itu 50-50 saudara. Ya, cuma dua, yang terbuang atau bertambah banyak buahnya. Terbuang atau bertambah cemerlang kalau itu emas perak.
Dan itu resiko. Dan itu membutuhkan pergumulan, saudara. Bagi saudara yang memahami, mengerti, diberikan hati oleh Tuhan untuk bergumul bagi jemaat muda, untuk bergumul bagi jemaat di tempat ini. Saudara yang diberi hati oleh Tuhan, itu bukan pekerjaan mudah. Ya, tentu ada saja yang terserah, masa bodoh mau terhilang lah. Ya, bukan urusan gua. Bisa saja seperti itu. Tapi seperti Rasul Paulus tidak bisa seperti itu. Karena Paulus punya hati kepada jemaat Galatia. Ya, Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar di hati Paulus untuk jemaat Galatia. Dan saya percaya di antara saudara pun diberi hati seperti itu. Hati yang mau bergumul buat anak-anak muda. Karena kita berada dalam persekutuan kaum muda. Yang mau berdoa buat mereka. Kalau dipikir-pikir apa untungnya kalau kami berdoa semalaman. Juga ada banyak deretan orang-orang yang harus didoakan, yang sakit, yang dalam pergumulan, suami-suami yang belum beribadah kepada Tuhan, masalah-masalah rumah tangga yang terjadi di jemaat. Loh, apa hubungannya sama kita? Kalau kita mau berjual mahal seperti itu, biarlah yang terjadilah sama kau. Suami lu gak mau ke gereja, ya itu urusan lu sendiri yang milih kan. Nyari suami model seperti itu akhirnya tidak ibadah kan lu sendiri. Istri-istri yang melawan sama suami ya terserahlah. Itu pilihanmu. Dulu nikah aja diam-diam kita nggak diundang. Iya kan? Kan bukan urusan kita. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang melawan orang tua, ya lu sendiri yang lahirin anak, lu sendiri yang ngajarin, lu sendiri yang didik. Iya. Bukan urusan gereja dong. Ya, kenapa jadi beban gereja? Ternyata kan tidak seperti itu. Ada orang-orang yang ditaruh oleh Tuhan hati itu untuk terbeban seperti Paulus. Loh, ini jemaat di Galatia kan sudah jauh dari Paulus. Paulus sudah tidak melayani lagi di jemaat Galatia. Dia sudah ada banyak tempat pelayanan lain. Di Efesus, di Filipi, Kolose, Tesalonika, ada banyak. Yang di Galatia kan hanya beberapa waktu saja dilayani oleh Paulus, dan Paulus sudah tidak terlibat lagi pelayanan di situ. Tetapi saat Paulus mendengar apa yang terjadi atas jemaat Galatia, hatinya itu langsung ke jemaat Galatia. Dia tulis surat, dia katakan, aku harus sakit bersalin lagi untuk kamu. Sampai wajah Kristus itu nyata di dalam kau. Hati Paulus tetap ada di jemaat Galatia. Jadi Paulus katakan, aku akan tetap bergumul buat kamu, berdoa. Kepada jemaat Efesus juga begitu. Aku berdoa untuk kamu, aku sujud menyembah untuk kamu, supaya kamu dikuatkan di dalam iman, supaya kamu mengenal kasih. Firman Tuhan katakan, yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam, sehingga dengan kasih itu yang imanmu bertumbuh. Ya, itu yang Paulus lakukan. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan hati itu, saudara. Ya, bahwa itu ada dalam tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, jangan dipikir jemaat Galatia bayar Paulus kemudian dengar langsung kirim berkat. Enggak, Paulus tidak terima apa-apa. Dari jemaat Efesus juga enggak ada. Iya, enggak ada kompensasi apa-apa. Tapi persoalannya Tuhanlah yang menaruh Paulus itu, saudara. Di dalam hati Paulus, hati untuk bergumul bagi jemaat. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, supaya jemaat menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Ya, ada wajah Kristus nyata di dalam jemaat.
Itu menjadi pergumulan. Ya sekali lagi itu menjadi pergumulan saat saudara mendengar sesuatu yang tajam sedang terjadi atas teman. Itu kan tadi sekali lagi 50-50. Ini bisa semakin berbuah atau bisa terpotong. Dan buktinya sudah banyak yang terpotong. Saat sesuatu yang tadi Tuhan izinkan, yang tajam menyentuh kehidupan seseorang, dan itu tidak bisa dihindari. Itu akan terjadi dalam setiap kehidupan rohani kita, dimanapun. Nanti mereka pindah pun di mana, di sana juga akan tersentuh dengan sesuatu yang tajam. Tujuannya cuma dua. Sebenarnya Tuhan mengejar sesuatu yang tajam dari pribadi Tuhan itu supaya dia bertambah berbuah. Dari pihak Tuhan itu seperti itu. Sesuatu yang tajam diizinkan Tuhan menyentuh itu dari pihak Tuhan, tujuannya supaya berbuah lebat, berbuah lebih banyak lagi. Tetapi respon saudara terhadap sesuatu yang tajam itu menentukan, ya, apakah itu menjadi saudara terpotong atau itu menjadi saudara berbuah lebih banyak lagi, menjadi lebih cemerlang lagi. Ya, kita belajar ada dua tokoh. Yang pertama kita belajar dari Saul. Mari kita buka dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal 12. Ya, 2 Samuel pasal 12. Kita belajar dari Saul dan Daud, ya, dua tokoh yang sangat-sangat berbeda, ya, walaupun dua-duanya raja Israel. 2 Samuel dan pasal 12. Sebentar, oh salah kayaknya saya. Bentar ya, saya harus cari. Pasal 13, maaf. Pasal 13. Oh, 1 Samuel, salah ya. 1 Samuel bukan 2 Samuel. 1 Samuel, ini Saul 1 Samuel, nanti Daud baru 2 Samuel. 1 Samuel pasal 15. Ya, kita baca ayat 24 sampai dengan 26 terlebih dahulu, ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai dengan 26. Ya, ini kisah dari Raja Saul, ya, di mana ada teguran yang tajam. Ya, bagaimana dia merespon, ya. 1 Samuel 15 ayat 24 sampai dengan 26 kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat karena aku tak mengabulkan permintaan. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab Tuhan telah sebagai Raja Israel." Ya, puji nama, ya. Jadi ada satu peristiwa di mana Saul, ya, itu tidak menuruti perintah Tuhan, bahwa Tuhan itu ingin bahwa semua kambing domba raja Agag itu ditumpas habis. Ya, tetapi Saul tidak melakukan itu dengan dia mengambil hewan-hewan yang baik, kemudian Raja Agag tidak dibunuh. Pada perintah Tuhan semuanya harus ditumpas. Ya, tapi Saul menyimpan kambing domba lembu yang baik-baik, ya, yang tidak bercacat. Yang tadi kita baca alasannya bahwa karena rakyat yang mengingini itu,
Ya, dia takut kepada rakyat. Ya, coba kita baca ayat 5 sampai dengan 9 ya, ayat 5 sampai dengan 9 ya. Maaf, ayat 27 sampai dengan 31. Ayat 27 sampai dengan 31. 1 2 3 ya. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetap diterkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, ia tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembali Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, ada satu kata-kata ya, bahwa saat dia ditegur oleh Samuel lewat firman-Nya bahwa apa yang dilakukan itu salah, Saul itu tetap berkata gini, hayo, memang aku ini salah, tapi tunjukkanlah rasa hormatmu kepadaku. Ini saudara, ya, sesuatu yang tajam menghampiri Saul, ya, yang harusnya itu membersihkan Saul dari semua kesalahan, pelanggaran, supaya Saul itu lebih cemerlang lagi di hadapan Allah. Siapa manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran? Itu kotoran yang harus dibersihkan, dan itu membutuhkan sesuatu yang tajam untuk membersihkannya. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu bagikan pedang bermata dua yang tajam, yang sanggup menusuk ya sampai dalam, bahkan sanggup memisahkan tulang ya, sumsum ya, saking dalamnya, saking tajamnya. Nah, dosa, kesalahan, pelanggaran itu untuk dilepas, segala sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita itu bisa dilepas itu dengan sesuatu yang tajam tadi. Satu peristiwa yang tajam yang bisa menggores setiap kehidupan saudara, hati saudara, sesuatu yang mungkin bisa menyakitkan. Ya, itu tujuannya satu, supaya kita melepaskan apa yang tidak baik dari diri kita menurut pandangan Tuhan. Ya, bukan menurut pandangan saudara. Kalau menurut pandangan saya, saudara baik-baik saja, tidak apa-apa itu. Tapi Tuhan itu tahu bagian-bagian yang paling terdalam. Sehingga seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang tajam tadi sampai sakit hati ini. Ya, menggores, memotong, tajam. Nah, peristiwa itu bisa menjadi peristiwa yang membersihkan hidup saudara, supaya saudara bisa berbuah lebih banyak, ya, atau lebih cemerlang kalau bagi logam. Atau peristiwa itu bisa menjadi alat potong sehingga saudara terbuang. Peristiwa yang menyakitkan itu ya, bisa terjadi dua. Ya, dan itu sangat bergantung kepada respon saudara terhadap peristiwa itu. Peristiwa yang menyakitkan itu, saudara boleh cari di Alkitab. Semua tokoh Alkitab pernah mengalami yang namanya sakit hati. Tidak ada yang enggak. Tidak ada, saudara. Betul, semua tokoh Alkitab. Yusuf paling banyak, saudara. Abraham ada enggak? Ada, dilukai oleh ponakannya si Lut. Daud ada, dikhianati oleh
Saul yang sudah ditolongnya. Ishak, Yakub, ada semua kalau sudah teliti. Karena memang proses-proses itu ya untuk membuat lebih cemerlang atau tambah berbuah atau terhilang. Nah, respon saudara itu sangat penting. Ya, kalau saudara responnya seperti Saul, menerima, kan tadi menerima, ampunilah aku, maafkanlah aku, ya. Ya, aku akan kembali lagi menyembah kepada. Oh, dia menerima, tapi ada sesuatu yang mengganjal tadi yang dikatakan, tetapi hormatilah aku, hargailah aku. Ini saudara, yang namanya harga diri, gengsi, apalagi saudara, yang membuat sepertinya saudara itu berharga. Hormatin aku dong, siapa aku ini. Itulah yang membuat proses Tuhan sebenarnya yang harusnya berfungsi untuk membersihkan, akhirnya memotong. Akhirnya memotong. Kalau kita masih jaga gengsi tadi, merasa diri kita berharga, kita harus menjadi orang yang dihormati. Makanya Tuhan katakan tadi disinggung sama leader, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan tinggi hati, kan? Oh bukan, rendah hati. Itu saudara. Selama saudara masih harga dirinya tinggi saudara, proses yang tajam itu bisa membuang saudara. Tapi kalau sudah saat menghadapi proses yang tajam itu, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, proses yang tajam itu membuat saudara cemerlang di hadapan Tuhan, membuat saudara semakin menghasilkan buah-buah yang lain. Oh, yang indah, yang luar biasa. Semakin sabar, semakin bisa menguasai diri, semakin ya, bisa mengasihi saudara itu. Makanya itu harus dibuang saudara. Sikap ingin dihargai itu saudara. Dan sekali lagi, ini sangat sulit sebab manusia tadi punya yang namanya self defense. Siapa gua? Dia akan memprotek. Gak mau direndahkan saudara. Gak mau direndahkan. Ya, padahal Tuhan katakan, hendak seperti itu. Kalau kamu masuk proses, harus mau merendahkan diri. Harus mau merendahkan diri. Ya, supaya kamu bisa berbuah banyak. Dan itu tidak bisa dihindari selama saudara mau bertumbuh di dalam kerohanian. Mungkin saat ini saudara terhindar, bisa. Tapi besok kembali lagi, ada lagi. Karena yang tajam tadi akan mengejar saudara. Cuma dua. Kecuali saudara sudah terpotong tadi. Sudah Tuhan, lama tinggal. Udah beres. Lepas dari pokok. Kelar sudah. Sudah gak ada urusan sama Tuhan, urusannya cuma sama iblis. Tapi selama saudara masih nempel di pokok, saudara menghindar sesuatu yang tajam itu, ya sekarang bisa menghindar. Besok ada lagi, besok ada lagi. Karena Tuhan mau saya dan saudara itu berbuah lebat. Tuhan mau wajah Kristus itu nyata dalam hidup saudara. Dan itu hanya bisa terjadi lewat proses yang menyakitkan itu saudara. Tanpa proses itu tidak bisa. Proses itulah yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, untuk saudara menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Ya, tadi malam Mas sudah sampaikan tentang Ayub. Saudara bisa bayangkan Ayub, apa sih salah Ayub? Ayub itu gak ada salahnya apa-apa loh saudara, benar. Ya, kapan-kapan kita belajar ini, gak ada salahnya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ayub itu seperti apa? Catur sebenarnya di hadapan Allah. Dan iblis itu menjadi musuhnya. Karena banyak yang harus dikorbankan.
Nih Tuhan menunjukkan ini loh anak Allahku yang sesungguhnya. Ya, ini loh Ayub anak aku yang sesungguhnya. Iblis berkata, oh enggak, itu sama dengan anak-anak aku yang lain. Iya, itu sama dengan anak aku. Itu Ayub itu taat, saleh, itu kan karena engkau berkati. Ya, anak-anakku, anak-anak iblis juga begitu. Anak-anak iblis itu setia kepada iblis kalau tetap diberkati, tetap sama. Kata Tuhan, enggak, Ayub ini benar-benar mengasihi aku. Ya, bukan karena berkat, bukan dia menjadi saleh, menjadi taat kepadaku, setia kepadaku, bukan karena berkat. Ya, iblis bilang, ya udah ayo kita buktikan. Itu kan seperti gambling, saudara. Ayo kita buktikan. Cabut semua perlindungan-perlindungan, pagar-pagar yang melindungi Ayub. Ya, akan aku ambil semua apa yang dimiliki. Lihat apakah dia tetap berbakti kepadamu atau tidak. Itu sampai seperti itu. Untuk membuktikan kemurnian bahwa benar Ayub itu mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan bukan karena sesuatu yang sudah dia terima, bukan. Dia mengasihi Allah karena benar-benar dia mengasihi Allah. Sampai seperti itu proses pemurnian, saudara. Ya, itu sesuatu yang menyakitkan, saudara. Ya, jadi saudara jangan kaget kalau ada sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan sesuatu yang di luar prediksi saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini harus saya alami? Sudah, saudara itu nempel sama pokok. Ya, akulah pokok anggur. Semua ranting yang padaku dikatakan. Berarti kan semuanya. Yang tidak berbuah akan aku potong. Yang berbuah aku bersihkan. Ya, jadi jangan terkejut kalau sesuatu yang menyakitkan terjadi. Oh, di mana engkau Tuhan? Di mana pembelaanmu, pemeliharaanmu? Enggak, saudara. Dan mari kita belajar. Kita sudah mengerti lewat firman Tuhan. Sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus berani berkata, saatnya aku berbuah lebih banyak. Ya, jangan gengsi. Jangan saudara meninggikan. Jangan saudara bangun harga diri saudara. Ya, coba kita belajar dari Daud. Kita buka dalam 2 Samuel sekarang. Pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Ya, kita baca langsung sajalah. Kita baca ayat yang ke-13. Langsung saja, waktunya tidak cukup ya. Pasal 13 saja langsung ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 13, 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya cukup, beda. Jadi Nathan datang dan berkata, memberikan perumpamaan. Kalau saudara baca dari awal, ada 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin, hanya punya 1 ekor domba, anak domba betina kecil. Kemudian ada tamu datang, orang kaya ini, ya, dan orang kaya ini sayang untuk memotong domba yang dimiliki. Kemudian dia merampas satu-satunya domba itu, yang dipotong akhirnya. Dan mendengar begitu Daud menjadi marah. Siapa orang itu? Harus dia dihukum. Ya, dan Nathan berkata, itulah kamu. Ya, sebab kamu mengambil Betseba, istri satu-satunya Uria. Ya, dan mendengar itu Daud tidak seperti Saul membela diri.
Saul membela diri tadi, ini kan karena rakyat dia bela diri. Kemudian menaikkan harga diri. Ya, jangan begitulah kamu. Janganlah permalukan aku, rendahkan aku di depan penatua-penatua. Pandanglah aku sedikit, itu menaikkan harga diri. Tetapi Daud tidak seperti itu. Saat dia dengar itu, sesuatu yang tajam menghantam dirinya, dia sujud di bawah kaki Tuhan. Dia minta ampun. Dia nggak berkata, saya ini raja, saya ini berhak melakukan apa saja. Saya mau ngambil istri, siapa yang mau melawan saya? Siapa yang mau menentang saya? Oh enggak, saya punya kuasa. Daud bisa berkata seperti itu. Nathan, pergilah kau dari sini. Nggak ada urusannya sama kamu. Kalau berdosa biarlah aku yang berdosa. Bisa Daud katakan itu karena dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan. Ya, siapa yang nggak takut sama aku di Israel ini? Nggak ada. Ini aku mau ngambil istri siapa kek, berapa puluh kek, itu hakku. Aku punya kekuatan, aku punya kuasa. Oh, tetapi tidak. Saat sesuatu yang tajam itu menghajar diri Daud, langsung dia sujud. Dia minta ampun. Dia akui segala dosa, kesalahan, pelanggaran. Dia tidak membela diri sedikit pun. Dia akui. Dan proses itu menjadi proses yang namanya membersihkan. Akhirnya lahir dari Betseba itu Salomo. Salomo itu menjadi pribadi yang bisa membangun bait Allah. Apa yang gak bisa dikerjakan Daud dibangun oleh Salomo. Berbeda dengan Saul. Ya, langsung terpotong. Engkau tidak akan lagi memerintah. Habis, selesai. Ya, tuntas. Saul tidak mengalami berbuah yang banyak. Karena sikapnya, responnya saat menerima sesuatu yang Tuhan izinkan, yang tajam itu terjadi atas hidupnya. Habis. Selesai. Urusan dengan Tuhan. Tetapi Daud enggak, masih ada proses lagi, saudara. Habis Betseba ada lagi proses-proses yang lain. Sesuatu yang tajam yang Tuhan izinkan. Nanti ada Absalom, ya ada kan? Berapa kisah yang melukai hatinya kembali. Ada istrinya Miktam yang menghina dia waktu dia menari di tabut Tuhan. Oh enggak, dia enggak mau terluka. Dia tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu akhirnya buahnya terus. Ya, sampai Daud itu menjadi raja yang paling hebat mungkin di seluruh dunia sampai saat ini, saudara, betul. Ya, semua bangsa-bangsa itu mengirim, enggak diminta, saudara. Enggak diminta. Dari Libanon itu dikirim kayu aras, ada yang mengirim perak, ada yang mengirim emas. Semua bangsa-bangsa itu mengirim untuk pembangunan bait Allah. Berkatnya luar biasa, saudara. Ya, bahkan sampai dikatakan pada zaman itu perak itu di pinggir-pinggir jalan, saudara. Bagaikan bongkahan-bongkahan batu. Itu perak. Nggak disimpan. Istilahnya kalau ada yang mau ngambil, ambillah itu. Karena sudah saking banyaknya. Udah nggak bisa disimpan lagi sampai di pinggir jalan, perak-perak semua. Itu kalau zaman sekarang mah udah habis, saudara. Tapi toh juga nggak ada yang ngambil. Itu perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu buah yang dihasilkan dari setiap sayatan-sayatan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, mari saudara, itu menjadi trigger, itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mencetuskan sesuatu yang luar biasa dalam diri saudara. Ya, bukan membuat saudara menjadi terhilang, menjadi hilang gairah, menjadi tidak bersemangat lagi di dalam Tuhan.
Tapi justru itu harus menjadi sesuatu yang bisa membuat saudara itu menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Urusan berkat, aduh, terlalu mudah buat Tuhan. Ya, istilahnya Daud sampai bingung menampung berkat lagi. Sampai dia katakan sudah cukup, sudahlah cukup. Ini sudah kebanyakan, tapi terus berkat itu datang. Iya. Sampai perbendaharaannya udah tidak muat, saudara. Ya, karena respon yang Daud yang baik. Saat dia diizinkan Tuhan menerima sesuatu yang tajam terjadi dalam kehidupannya. Ya, itu kunci berkat, itu sumber berkat, saudara. Sehingga nggak perlu dihindari, kita hadapi dengan segala kerendahan hati. Ya, jangan saudara makin menaruh harga yang lebih tinggi. Nah, saudara, nah, kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau Raja Daud saja rela menundukkan diri sebagai seorang raja, apalagi saya dan saudara, pasti jabatan saudara, jabatan saya. Ya, bukan apa-apa. Jadi tidak perlu jaga gengsi, saudara, di hadapan Tuhan. Tapi mari kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya saya dan saudara semakin berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.